Ibu Neni Rawati Haryanja. Asal saya dari Medan. Ada sempat rasa takut juga, apalagi dikatakan hasil labnya itu, hasil fotonya itu saya ada semacam nodul ya di tiroidnya itu. Nah, saya tuh cuman tiba-tiba drastis terus jalan dari kamar mandi ke kamar aja saya sudah cepat capek, keringatan terus gitu berlebihan. Jadi jantung itu juga berdetak kencang. Nggak seperti orang normal gitu. Terus tangan itu juga sudah goyang. Tapi memang dokter udah bilang, dokter Alexander biasanya itu jinak katanya gitu. 90%-nya jinak, 10%-nya ganas katanya gitu. Kalau memang takut sama dioperasi ya di ablasi apa di nuklir itu teman-teman jangan takut. Bahwa di nuklir itu hanya cairan yang obat yang bersifat cairan yang dimasukkan ke dalam mulut. Jadi saya berharap dokter Alexander tuh jadi tangan perpanjang Tuhan. Jadi sebetulnya kan tadi sejak tahun 2009 sudah memang makan obat. 2009 sampai sekarang 2023 itu lumayan ya, 10 tahun lebih. Beliau sudah mau terapi ablasi. Biasanya sih rata-rata baik ya, hasilnya memberikan. Jadi kadang-kadang 1 kali terapi cukup ya. Ibu Neni Rawati Haryanja. Asal saya dari Medan. Tadinya saya juga nggak tahu itu yang kiper. Saya tuh cuman tiba-tiba drastis terus jalan dari kamar mandi ke kamar aja saya sudah cepat capek gitu, lelah gitu. Baru keringatan terus gitu berlebihan. Jadi jantung itu juga berdetak kencang. Nggak seperti orang normal gitu. Terus tangan itu juga sudah goyang. Minum obat terus sudah gitu ya selama 2 tahun minum obat normal. Nah saya stop. Nah baru nanti kalau misalnya ada perasaan yang seperti yang saya katakan tadi itu saya kembali lagi ke dokter. Yang kemarin puncaknya pas saya dirawat kemarin bulan 6. Situ saya sesak terus itu detak jantung tuh kencang banget. Demam itu naik turun gitu Bang. Terus udah gitu jadi di situ tuh diperiksa sama dokter dikirain jantung. Baru ada dokter di situ, dokter tiroid menyarankan atau di nuklir aja. Dia lihat iklan gitu, Mandaya Royal ini. Jadi udah kesini aja, ini khusus tiroid kata suami. Ada sempat rasa takut juga, apalagi dikatakan hasil labnya itu, hasil fotonya itu saya ada semacam nodul ya di tiroidnya itu. Nah, tapi memang dokter udah bilang, dokter Alexander biasanya itu jinak katanya gitu. 90%-nya jinak, 10%-nya ganas katanya gitu. Tapi untuk mengetahuinya itu kita melakukan ini saya kurang ngerti lah. Diambil dari sini sampelnya gitu. Yang katakan nuklir tuh ini bahasa lain, setahu kita kan nuklir bom gitu kan. Nah itu saya jadi agak ini gimana ya gitu. Saya pikir gitu, apa obat yang dimasukkan untuk menghancurkan saya ini kayak mana. Saya membayangkan kayak nuklir yang meledak gitu menghancurkan tiroid saya. Rupanya kebetulan kemarin saya ngobrol sama orang yang kebetulan sama dengan saya. Kebetulan saya ketemu sama mereka yang habis diablasi. Dia cerita ternyata hanya obat semacam cairan yang dimasukkan ke dalam mulut katanya gitu. Oh begitu, bukannya obat semacam menghancurkannya. Saya pikirannya diledakkan gitu, tiroidnya gitu loh. Ternyata cairan. Ya jadi ngerti lah saya tuh. Soalnya perkiraan saya tuh nuklir obatnya dikasih untuk menghancurkan, meledakkan tiroid itu gitu. Secara kedokterannya gitu pikiran saya, yang namanya orang awam kan Bang. Dilarang makan seafood, ikan laut gitu. Baru sama rumput laut sama agar-agar gitu selama 2 minggu. Nggak boleh. Ya dokternya ramah juga, terus dia ngasih contoh yang mengenai penyakit ini, tiroid ini gimana.
Enak juga sih konsultasinya sama dokter. Jadi kita puas gitu. Di situ saya ini baru tahu yang ada modul. Ini nodul namanya kata dokter itu. Ini harusnya selama ini kan saya hanya tahunya orang awam ini hanya tiroid aja bang. Ternyata ada nodul lagi di tiroid itu. Hasil foto. Belum, nanti kalau setelah selesai ablasi ini, kayak tadi beliau ngomong, nanti Bu kalau pulang kita ini kontekan ya, katanya gimana perasaan Ibu, mana tahu ada yang Ibu rasakan yang lain, kata dokternya gitu. Boleh tanya saya nanti, katanya gitu. Kalau bisa sih jangan makan obat lagi gitu, jenuh loh, capek juga bang, makan obat. Kalau tinggi gitu apanya T4 TST-nya gitu, T3-nya bisa 3 kali dalam 1 hari. Ini apa nilainya gitu loh bang, ada ininya nilainya. Itu yang menyebabkan mengalami tremor, jantung berdetak kencang, gelisah, keringat berlebihan. Itu yang membuat. Iya, dan itu bukan hanya satu macam. Terkadang tergantung dari dokternya, hanya 2 macam, ada 3 macam. Saya hanya berharap buat teman-teman yang punya penyakit seperti saya, hipertiroid, kalau memang takut sama dioperasi ya di ablasi apa di nuklir itu teman-teman jangan takut. Bahwa di nuklir itu hanya cairan obat yang bersifat cairan yang dimasukkan ke dalam mulut. Jadi sebetulnya kan tadi sejak tahun 2009 sudah memang makan obat. 2009 sampai sekarang 2023 itu lumayan ya, 10 tahun lebih. Jadi kebetulan bulan Juni ada episode hipertiroid, hormonnya tinggi sekali, keluhannya ada, dirawat. Sejak saat itu disarankan untuk terapi ablasi. Jadi beliau memang sudah memilih, sudah yakin, beliau sudah mau terapi ablasi. Biasanya sih rata-rata baik ya, hasilnya memberikan. Jadi kadang-kadang 1 kali terapi cukup ya. Saya berharap setelah pulang dari sini semuanya hilanglah penyakit saya tuh bang, hipertiroidnya. Saya bisa hidup normal. Seperti ya orang-orang normal aja. Hah? Dia kasih support terus. Dia kasih support biar obat jangan pernah lupa. Kalau misalnya mengalami hal-hal yang aneh, udah langsung ke dokter seperti itu. Pokoknya kamu harus sehat biar bisa mengurus anak-anak. Jadi saya berharap Dokter Alexander tuh jadi tangan perpanjang Tuhan.